Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas belajarnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid-19 ini. Untuk anakku kelas 12 di pertemuan yang ketiga ini di semester genap, saya akan memberikan materi mengenai dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan ada 5 dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Di pertemuan yang ketiga, saya akan menjelaskan komponennya terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya, saya akan masuk ke dalam transaksi yang termasuk ke dalam bendahara desa. Untuk yang pertama, ada beberapa 5 macam yang termasuk dalam dokumen penatausahaan bendahara desa. Nah, ini yang saya sebutkan nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketiga ini hanya membahas dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Untuk yang pertama adalah buku kas umum, kemudian buku bank desa, buku kas pembantu desa, kemudian buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Nah, untuk penjabaran dari masing-masing ini, dari 5 komponen ini, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, buku kas umum. Penjelasan dari penatausahaan yang pertama adalah buku kas umum. Buku kas umum ini hanya untuk membukukan transaksi yang bersifat cash, Kemudian catatan dalam buku kas umum ini dilakukan secara kronologis. Kemudian nomor bukti transaksi supaya diisi dengan pemberian nomor secara internal diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Jadi buku kas umum ini hanya yang bersifat transaksi tunai, tidak bersifat dengan pembayaran transfer dan tidak bersifat untuk pembayaran kredit. Kemudian nomor buktinya harus diisi secara internal sehingga supaya sistemnya itu dapat ditelusuri untuk mempermudah dalam menyusun laporan anggaran pembiayaan desa, Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke dalam buku bank desa. Nah, di dalam buku bank desa ini sangat berbeda dengan buku kas umum, Kalau tadi yang buku kas umum adalah untuk pembayaran secara cash atau tunai. Nah, kalau untuk di buku bank desa ini berbeda dengan buku kas umum, hanya digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan memperoleh saldo pada bank. Nah, saldo pada bank ini maksudnya apa? Untuk pembayaran via bank melalui transfer, atau untuk melalui setor tunai, Jadi tidak bersifat dengan cash. Jadi melalui perantaranya adalah bank. Bisa bank yang bekerja sama dengan BUMN atau bank-bank yang lainnya. Kemudian dari situ juga kita terdapat kode rekening dalam buku bank sebagaimana buku kas umum. Khusus untuk pengisian bunga bank hanya di kolom 6. Kemudian pajak ada di kolom 8 dan biaya administrasi ada di kolom 9. Berasal dari rekening koran yang diperoleh oleh bendahara bank yang bersangkutan. Jadi masing-masing bank punya kolomnya tersendiri untuk bunga bank, untuk pajak dan biaya administrasi berdasarkan bank tersebut yang sudah bekerja sama dan bersangkutan. Kemudian dalam proses transaksi melalui bank ini, kita juga harus meminta untuk bukti dari pihak banknya secara legalitas, karena untuk sebagai tanda terima bahwa kita sudah mengirim atau menyetorkan uangnya. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam menyusun realisasi anggaran pendapatan belanja desa. Nah, kemudian yang poin ketiga itu ada buku kas pembantu pajak, Nah, buku kas pembantu pajak tadi termasuk dalam pendapatan, Buku kas pembantu pajak ini dipergunakan untuk mencatat atas pungutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa, serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai undang-undang. Jadi dalam buku kas ini ada pajaknya, Jadi pajaknya ini disetor oleh bendahara desa sebagaimana untuk menyetorkan ke kas negara. Nah, bisa dari KPP, atau bisa melalui bank.
Nah, kemudian pajak ini bersifat wajib ya, karena pajak adalah iuran atau pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang tidak menerima kontrak prestasi secara langsung dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Jadi pajak itu bersifat wajib dan dapat dipaksakan baik untuk pembiayaan desa, pemerintah maupun badan usaha milik negara. Kemudian pajak ini tidak dilakukan oleh pencatatan pada buku kas umum, hanya dicatat pada buku pembantu pajak. Jadi sudah terpisah untuk buku kas umum ini yang tadi kita sudah pelajari bahwa dia hanya menerima transaksi secara cash atau tunai. Nah, sedangkan untuk buku pembantu pajak hanya untuk transaksi penyetoran dan pembayaran pajak, ya baik untuk pajak penghasilan melalui PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN ataupun untuk penyetoran dan pengisian SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, kemudian di poin selanjutnya ada namanya buku rincian pendapatan. Buku rincian pendapatan ini adalah buku tambahan sebagaimana tidak ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 113 atau 2014. Jadi buku ini sebagai pembantu untuk meneliti ulang ya dan mengelompokkan rincian pendapatan yang diterima agar dapat menyusun realisasi anggaran pendapatan desa, tidak mengalami kesulitan dalam pelaporan keuangan. Jadi hanya meneliti ulang. Sebagaimana untuk kelompok-kelompok tersebut sudah benar dan sudah real, sudah fix untuk dibuat laporan keuangan berdasarkan bukti transaksi dan kejadiannya ya. Itu namanya buku rincian pendapatan untuk biasanya digunakan untuk sebagai kas masuk atau kas penerima baik melalui bendahara desa maupun pihak bank ya. Nah, kemudian buku rincian pembiayaan. Buku rincian pembiayaan ini adalah buku tambahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 113/2014. Buku ini merupakan buku pembantu untuk mengelompokkan rincian pembiayaan. Kalau tadi hanya sebagai peneliti ulang, kalau sekarang ini sebagai pembantu untuk mengelompokkan rincian pembiayaan yang diterima supaya pada saat menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa tidak mengalami kesulitan ya. Jadi saling berkaitan untuk biaya pendapatan dan pembiayaan. Kalau tadi untuk pendapatan itu sebagai kas masuk, kalau kemudian sebagai kas keluar. Nah, ini biasanya bekerja sama dengan buku kas bank ya. Kemudian meskipun secara frekuensi transaksi pembiayaan ini relatif rendah, tetapi sebagai pengendali dan alat penelusuran buku rincian pembiayaan ini tetap diperlukan. Ya memang karena memang pembiayaan apa aja yang kita tulis untuk pengeluaran desa semua terperinci dalam buku rincian pembiayaan seperti buku besar. Berapa banyak pengeluaran-pengeluaran kita yang sudah kita lakukan selama setiap bulan, apa saja yang dikeluarkan untuk biayanya dan berapa besar yang biayanya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan yang ketiga ini. Untuk minggu depan saya akan membahas dengan transaksi-transaksinya. Kalau hari ini untuk pembahasan dokumen penatausahaan oleh Bank Desa ya. Dari saya cukup di pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.